Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Evan Dwi Triyono. Saya mahasiswa dari STMB Bandung Business School. Di sini saya sedang berada di kediaman Fajri Alamsyah, yang mana dia itu seorang pengusaha muda yang usianya baru menginjak di umur 21 tahun, tapi dia sudah memiliki toko, memiliki usaha yang bergelut di bidang kuliner, pada khususnya yaitu di bidang jus, yang tokonya tersebut bertempat di Andir Dayakot. Ya, langsung saja supaya tidak terlalu lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Kang Fajri, bagaimana sih awalnya Kang Fajri memulai usaha jus ini? Latar belakangnya bagaimana? Apakah Kang Fajri lari ke sana ke sini? Dan juga setiap organisasi atau setiap toko pasti ada yang namanya struktur keanggotaan. Nah, siapa saja struktur keanggotaan di toko Kang Fajri yang saat ini pegang? Ya, dulu itu sedikit cerita saja. Dulu itu awal mulanya pas waktu saya merintis jus ini, banyak yang harus dikorbankan, istilahnya itu seperti harta, tenaga itu pastilah ya. Ya. Dan di sana juga emang harus kita tuh emang benar-benar siap segala rupanya gitu kan, siap mental dan segalanya lah. Ya. Dari awal mulanya gitu saya pernah nge-grab gitu kan, nge-grab, jualan di pinggir jalan itu sudah pernah saya lakoni gitu kan, walaupun saya ya disebutin gengsi, yang enggak juga gitu kan. Kenapa kita harus gengsi gitu kan, bagi anak muda gitu kan, bagi saya gitu kan, buat apa kita gengsi gitu kan, toh ujung-ujungnya juga kita cari uang gitu kan. Ya. Sekarang contohnya kan, kalau misalnya kita gengsi, kita yang nggak akan dapat uang gitu bagi saya gitu kan. Nggak tahu bagi kalian gitu kan ya, kita mikirnya mikir sekarang aja lah, jangan mikir nanti gitu kan. Jadi kalau misalnya kita mau, pasti ada jalannya. Kalau misalnya kita nggak mau, ya gimana ada jalannya gitu kan. Jadi ya struktur organisasi gitu kan, saya dikarenakan kedai ini saya baru merintis. Jadi saya memiliki 2 karyawan. Ya. Memiliki 2 karyawan, yang satu selaku pengurus gitu kan, saya sendiri gitu kan. Nah, 2 orang karyawan, Udin dan Ridwan namanya. Jadi Kang Fajri itu dulunya emang sempat dari beres sekolah gitu ya? Dari beres sekolah. Dari beres sekolah SMA langsung mulai usaha-usaha mencari jajan sendiri gitu ya? Dari mulai nge-grab, jualan-jualan di pinggir jalan. Kalau boleh tahu, jualan di pinggir jalan itu jualan apa kan? Ya, jadi kalau misalnya kayak hari-hari raya gitu kan, kita jualan kayak jualan petasan gitu kan. Oh, jadi jualan-jualan yang cari momentum gitu ya? Ya, cari momen-momen yang emang lagi ramenya nih, lagi apa rame-ramenya nih gitu kan. Ya. Gitu. Sampai saya juga buka kedai ini tuh menjual motor gitu kan, menjual motor saya gitu kan, mengorbankan motor gitu kan, mengorbankan motor saya supaya apa gitu kan, supaya ada modal gitu aja gitu kan. Kita kalau kita punya impian, kita punya harapan, pasti harus mengorbankan dulu apa yang kita punya. Nah, Kang Fajri, kan setiap organisasi atau setiap kelompok pasti memiliki budayanya masing-masing nih. Kayak budaya di pesantren yaitu rajin ibadah, rajin mengaji,
atau rajin belajar, hormat kepada guru. Nah, kalau budaya yang Kang Fajri sekarang terapkan kepada karyawan-karyawan Kang Fajri itu bagaimana sih? Jadi saya menerapkan kepada karyawan saya yaitu pertama seperti kejujuran ya, karena kejujuran itu yang paling utama ya, walaupun bukan di perusahaan-perusahaan besar aja sih kejujuran itu, sedangkan yang baru merintis juga pasti kejujuran diutamakan. Terus yang kedua disiplin gitu kan, disiplin kerapihan waktu segalanya juga itu saya terapkan gitu kan, supaya jadi orang tuh kan melihatnya juga kan gitu, Pak, di sini kayaknya tempatnya enak nih gitu kan, orangnya berseka gitu kan, disiplin lagi orangnya gitu kan, bersih lagi kan orangnya gitu kan, cepat tanggap gitu, cepat gitu kan, cepat tanggap, penuh perhatian, CTPPT-an gitu. Nah, kayak gitu kan. Terus kayak sopan santun gitu kan, kadang orang tuh kan kadang suka ya banyak, ada yang sering ngobrol gitu kan, kadang kita juga kan melayaninya, kalau ada yang curhat gitu kan, kita juga ya tanggapi aja gitu kan, sebisa ada gitu. yang sempat yang curhat begitu, suka ada gitu kan. Makanya kita yang pertama ya kayak gitulah, jadi kita harus emang sopan santun gitu kan, ramah tamah, rajin senyum walaupun hati kita lagi tersakiti itu apa gitu kan. Yang pada intinya emang harus melayani pelanggan dengan sangat baik, itu emang harus sangat baik gitu ya. Iya, itu yang paling utama kan, itu mau sejengkel-jengkel gimana pelanggan juga tetap harus dengan, karena pepatah bilang pembeli itu adalah raja. Kecuali kalau rajanya nganjuk. Itu bukan raja. suka ada bang, kadang suka ada itu yang nganjuk, kadang suka asal juga gitu kita nganjukinya, tapi udah kasihan gitu kan. Ya namanya juga dunia tipu-tipu. Nah sekarang nih bang, yang namanya setiap manusia, setiap orang itu kan ada yang namanya malas, terus juga nggak nurut, atau juga jorok. Nah abang sebagai pemilik dan juga sebagai yang mengurus karyawan-karyawan abang, gimana cara abang menghadapi dan menangani karyawan abang itu yang malas, yang kurang disiplin, yang jorok, yang melenceng lah gitu. Saya selaku pemilik gitu ya, saya menanganinya gitu kan. Ya kita rundingkan dulu, kita berbincang dulu kenapa gini, dikasih nasihat sekali, 2 kali, 3 kali masih saja seperti itu, tidak ada perubahan gitu. Tidak ada perubahan, ya saya suruh pulang kampung aja gitu kan. Pulang kampung berarti dipecat gitu bang? Iya, soalnya kalau misalnya ibaratkan raganya di sini, nyawanya di rumah, jadi ya percuma gitu kan, walaupun dia dilanjutin juga dia nggak akan ada perubahan gitu kan, karena kerja itu harus nyawanya di sini dan raganya juga di sini gitu kan. Sekarang kok percuma kalau misalnya raganya di sini, nyawanya di mana-mana, percuma, nggak ada kan ada perubahan gitu. Nanti pengaruhnya ke pekerjaan itu sendiri, ke pekerjaan pengaruhnya. Jadi apa, malah malas-malasan sendiri. Jadi malas, jadi ke pelanggan juga ngelihatnya juga jadi asa risih gitu. Asa risih, jadi nggak enak gitu. Nantinya ujungnya itu mengurangi pelanggan gitu bang ya. Seperti itu. Nah kalau sekiranya ada nih karyawan abang yang emang bener nurut apa kata abang yang nasihati itu, apa dikasih reward, dikasih hadiah, atau bagaimana nih abang menanggapinya? Kalau itu sih kita kasih reward aja gitu kan, seperti tiap kayak tambahan gaji lah gitu, atau gimana gitu lah, itu mah ada lagi. Nah bang nih yang terakhir nih, sekarang yang namanya kita usaha
pasti kita itu mencari keuntungan kan ya, cari keuntungan, mencapai target apa yang kita inginkan. Pasti yang namanya suatu kelompok tidak mungkin nih bekerja hanya sendiri, apalagi kalau sekiranya ada karyawan atau ada yang lain, tapi kita bekerja sendiri kan tidak mungkin nih. Nah, bagaimana sih abang menerapkan teamwork atau kerja tim kepada karyawan-karyawan abang? Ya jadi kerja sama tim itu emang perlu. Jikalau ada yang tidak tahu atau yang tidak tahu kita beritahu, yang lupa kita kasih tahu. Terus kalau misalnya ada yang sakit kita bantu, ada yang belum makan kita suruh makan gitu kan. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu kan, Saling mengingatkan gitu ya. saling mengingatkan supaya tidak ada kekeliruan gitu kan di antara kita gitu kan. Ya. Jadi kita juga harus bisa saling menjaga stamina kita, saling mengingatkan. Kayak contohnya, kamu udah makan belum? Makan dulu bisa sakit atau gimana kan yang mengingatkan bukan hanya pacar doang gitu kan. Teman juga kan kita bisa harus mengingatkan gitu kan. Apalagi ini masalahnya bekerja gitu bang ya. Apalagi masalahnya bekerja gitu kan. Alhamdulillah. Karena pura-pura bahagia itu butuh tenaga juga gitu kan. Jadi kita harus saling mengingatkan gitu kan. Kerja sama tim itu emang perlu, sangat perlu sih. Bagi saya itu kerja sama tim memang sangat perlu gitu kan. Supaya kita yang pertama kita bisa akur ya. Yang pertama kita bisa akur, kita bisa menjaga silaturahmi juga sih. Bagi saya kerja sama tim itu, jadi kita bisa kuat dalam persaudaraan. Yang nanti pada akhirnya dalam pekerjaan juga enjoy bekerja dengan senang hati. Jadi mengikuti peraturan yang diterapkan juga gitu ya. Jadi kita bekerja dengan happy juga. Bekerja dengan happy juga. Seperti itulah. Kerja sama tim itu emang perlu. Emang sangat penting gitu ya bang. Ya semuanya kita di penghujung pembahasan. Seperti biasa saya akan menyimpulkan apa yang telah kita bahas saat tadi, bahwasanya di toko usaha yang Bang Fajri jalani saat ini memiliki budaya yang pertama kejujuran, yang kedua disiplin, yang ketiga kerapihan dalam diri, dan terakhir adalah sopan santun kepada setiap pelanggan dan juga setiap orang. Nah, dan juga Bang Fajri menerapkan teamwork, kerjasama, sangat menekankan yang namanya kerjasama dalam kebaikan, apalagi dalam bekerja harus saling mengingatkan dalam kebaikan yang hingga akhirnya menimbulkan bekerja dengan senang hati, bekerja dengan enjoy, tidak ada perpecahan, sehingga di antara anggota-anggota toko, anggota-anggota dalam usaha itu tidak ada perpecahan. Kang Fajri, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk pemenuhan tugas saya. Terima kasih. Semoga saya doakan semoga Bang Fajri sehat selalu, sekeluarga, dan juga toko yang Abang Fajri saat ini jalani mencapai target dan juga tercapainya segala cita-cita Abang Fajri semuanya. Ya. Saya Fandi Triyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fandi Triyono. Saya mahasiswa dari STMB Bandung Business School. Di sini saya sedang bersama dengan Ibu Susi Erliani selaku Kepala Madrasah MDA Al-Qur'ani, akan membahas tentang perilaku organisasi. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pemenuhan tugas saya.
supaya tidak terlalu lama, maka kita akan langsung saja ke pertanyaan. Ya, boleh. Setiap organisasi pastinya ada struktur-struktur yang sudah tersusun. Apa saja sih struktur organisasi di MDA Al-Qur'ani yang Ibu pimpin? Ya, sebelumnya terima kasih kepada Saudara Evan. Semoga tugasnya nilainya bagus ya. Amin. Nanti hasilnya juga pengen lihat di channel YouTube mungkin nanti. Ya, channel YouTube. Kalau untuk struktur organisasi Madrasah Diniyah Waliyah Al-Qur'ani atau yang sering disebut dengan MDA Al-Qur'ani itu ada beberapa, dan ada memang program khusus di MDA Al-Qur'ani yang bisa saya katakan bahwa program itu beda dari yang lain. Beda dari, memang kan untuk Madrasah Diniyah itu ada ketentuan kurikulum dari Kementerian Agama. Ya. Cuman untuk MDA Al-Qur'ani, apa yang menjadi bedanya itu kita punya kurikulum Kementerian Agama dan kurikulum Kementerian Agama dengan kurikulum Al-Qur'ani yang dipadu-padankan. Nah, maka dari itu susunan struktur organisasi untuk MDA Al-Qur'ani yang pertama mungkin kepala sekolahnya dipegang oleh saya sendiri, tadi kan sudah diperkenalkan. Lalu untuk tata usaha, kita tidak ada sekretaris ya, tapi ada tata usaha. Tata usahanya itu dari biro administrasi. Jadi tata usaha mungkin di sekolah lain ada, di madrasah yang lain itu disebut dengan sekretaris bendahara. Ya. Tapi kalau di kita itu ada biro administrasi yang dipegang oleh Bunga sama Risma. Bunga dan Risma. Lalu ada bagian keuangan itu pasti itu oleh Ibu Iis. Setelah itu wali kelasnya disebutin? Boleh. Wali kelas untuk kelas pra itu dari TK ya. Jadi TK iya. juga ada pengembangan. Kan kalau dari Kementerian Agama itu tidak ada pra MDA, tapi hanya kelas 1, 2, 3 sampai 6. Nah, kalau di Madrasah Al-Qur'ani itu ada yang disebut dengan pra MDA. Itu khusus untuk TK. Maksudnya TK atau RA yang sekolah di sekolah umum atau di RA-nya. Nah, siangnya jam 2 itu ngaji di MDA Al-Qur'ani. Untuk wali kelasnya itu oleh Bu Iis. Kelas 1 itu Bu Habibah, kelas 2 Ibu Lia, kelas 3 Ibu Iis kembali, kelas 4 itu Melia, kelas 5 itu Ridwan, kelas 6 itu Adanar. Untuk MDA Al-Qur'ani. Nah, yang membedakannya setelah wali kelas per mata pelajaran itu beda guru. Per mata pelajaran beda guru. Di MDA Al-Qur'ani itu tidak sama dengan, kan kalau sekolah umum juga untuk sekolah kayak SD itu kan ada tuh kuliahnya PGSD gitu ya. Ya. Jadi satu kelas megang, cuman yang berbeda itu guru agama, paling gitu aja. Ya. Nah, kalau di sini di MDA Al-Qur'ani per mata pelajaran beda guru. Jadi kayak untuk spesialis bahasa Arab itu dipegang oleh Ayib. Terus Ayib, Pak Andri, Bu Santi. Kalau untuk akidah akhlak itu beda lagi. Jadi wali kelas hanya masuk seminggu itu 1 kali per pelajarannya. Kayak contohnya Adanar itu berarti spesialis Al-Qur'an. Ridwan itu spesialis fikih kayak gitu. Jadi beda-beda untuk di per kelasnya. Lalu di MDA Al-Qur'ani itu ada struktur organigramnya atau struktur organisasinya itu ada pengentasan buta huruf Al-Qur'an. Itu oleh Nur Komariah. Jadi targetnya Nur Komariah itu setiap yang kelas 6 MDA, setiap yang kelas 6 itu wajib lancar membaca Al-Qur'an. Lancar, hafal, juz amma dan lain sebagainya gitu. Untuk struktur organisasi. Nah, sekarang ini Bu, setiap organisasi pasti ada budaya organisasinya nih. Yang kayak pesantren. Budaya pesantren berarti rajin ngaji Quran dan sebagainya. Nah, kalau di MDA Al-Qur'ani sendiri yang Ibu pimpin, bagaimana sih budaya organisasinya, mulai dari pengurusannya sampai kepada para siswa-siswanya? Oh iya. Kalau budaya berarti kebiasaan ya? Ya, kebiasaan yang selalu diterapkan sehingga menjadi budaya. Nah, kalau untuk di MDA Al-Qur'ani, kebiasaan-kebiasaannya kita mulainya dari yang pra MDA ya.
Jadi Al-Quran itu punya bukan tiga program, punya tujuan, visi atau misi yang memang itu baik di MDA, di MDW, di MDU ataupun santri takosus itu program dari Al-Qur'aninya. Jadi dari Yayasan Al-Qur'aninya itu diberikan mandat kepada lembaga-lembaganya kayak MDA tadi, MDW, MDU dan takosus itu ada 4 titipan teh ini. Pokoknya lulusan Al-Qur'ani itu anaknya harus pintar mengaji. Berarti itu kan bisa dijadikan budaya ya, harus pintar mengaji. Lalu yang paling pintar mengaji itu nomor 4. Yang pertama itu rajin sholat, ya rajin sholat. Yang kedua hormat kepada orang tua, ya. Yang ketiganya adab terhadap guru. Yang keempat itu akhlaknya. Akhlaknya itu yang tadi, ketika akhlaknya baik berarti otomatis ke orang tuanya juga baik. Terus ketika ke orang tuanya baik dan dia rajin sholat berarti ngajinya juga bisa. Jadi itu yang menjadi titipan dari yayasan kepada kami para lembaga. Nah itu bisa disebut dengan budaya. Salah satu contohnya budaya yang kebiasaan di MDA Al-Qur'ani itu pagi-pagi itu kita ada berjamaah subuh. Sebelum ada program subuh berjamaah, di sini udah diterapkan subuh berjamaah. Setelahnya itu mengajinya dengan guru-guru yang ada tadi perspesialis, dibimbing oleh guru-gurunya itu dibuatkan kelompok mengaji Al-Quran. Nah jadi dibalik misalkan kayak tadi Ayib, lalu Adana, lalu Kariduan itu mereka memegang spesialis satu mata pelajaran, tapi mereka juga harus bisa untuk membimbing adik-adiknya atau anak-anak yang santri di sini mengaji Al-Quran. Itu subuh. Lalu nanti masuk lagi jam 2. Jam 2 itu pengajian dari pra dan kelas 1 MDA. Jam 2 sampai jam 3 itu kelas 2 dan kelas 3. Jam setengah 4 sampai jam setengah 5 itu dari kelas pra T 1, 2 dan 3. Oh iya. Untuk asarnya jam 2 jam 3 sampai jam tadi setengah 4 itu kelas 4 dan kelas 2 dan kelas 3. Untuk maghrib 456. Iya 456. Jadi selain mungkin budayanya gini, selain membuat selain membuat santri-santri mengentaskan hutang huruf Al-Quran, di sisi lain program dari MDA Al-Quran itu untuk memakmurkan masjid. Jadi kan dari pagi sampai malam itu Al-Quran terus didawamkan namanya bahasa Indonesia. Ya pokoknya terus didawamkan Al-Qurannya, sehingga tujuan utamanya itu menjadi, mungkin budaya itu menjadi bisa, kalau udah banyak yang mengaji, banyak yang membiasakan membaca Al-Quran, bisa jadi menjadi kampung Quran gitu. Kampung Quran yang berakhlakul karimah tentunya gitu. Begitu. Iya. Lanjutnya nih, kan setiap manusia pastilah ada rasanya males atau ada berhalangan atau apa. Nah, bagaimana sih cara ibu memimpin anggota-anggota organisasi, baik itu kepengurusan ataupun siswanya? Ya yang ngerti. Jadi maksudnya gini mungkin untuk menghadapi individual ya. Karena kan kita juga tahu ya bahwa manusia itu unik ya, nggak ada yang sama. Jadi manusia itu unik, nggak ada yang sama. Sikap dan sifatnya juga pasti masing-masing berbeda. Cara bukan meminimalisir ya, biar kita menjadi keluarga, mencintai satu sama lain, memiliki satu sama lain itu. Untuk di MDA Al-Qur'ani itu kita menerapkan keterbukaan. Itu Evan bisa nanya kepada santri-santri di sini, bisa nanya juga ke para pengurusnya kalau mereka malas. Jadi kita itu menerapkan keterbukaan. Jadi ketika anak tersebut itu sudah jujur, kita menghargai. Tapi ketika anak tersebut berbohong, kita menghukumi gitu. Jadi ada reward and punishment. Contohnya misalkan ada salah satu pengurus atau dari gurunya itu malas, itu kan kita udah ada grup WA ya, misalkan ada grup WA terus nggak mau ngajar, malas, bilang aja teh Abi lagi malas atau Bu saya lagi malas nggak akan ngajar. Itu kita hargai daripada dia berbohong bilang saya lagi ada tugas,
ternyata dia berbohong, itu yang akan kena punishment. Jadi untuk menghargai satu sama lain kita menerapkan keterbukaan itu. Jadi ketika dia malas ya nggak apa-apa, kita hargai ketika dia malas, ketika dia berprestasi kita juga dikasih reward. Tapi alhamdulillahnya untuk para pengurus pengajar itu semuanya terbuka, jadi nggak ada yang berbohong, Abi gak mau ke masjid gara-gara bilang ada tugas padahal nggak, gitu nggak. Alhamdulillah jujur gitu. ya sejauh ini semuanya pada jujur, sehingga menerapkan kepada adik-adiknya, kepada santri-santrinya. Santri-santrinya bisa dilihat sendiri, yang bisa dilihat sendiri apakah mereka berbohong kepada orang tua atau tidak. Itu karena dari kitanya dulu. Jadi kalau malas ya udah bilang malas gitu. Kayak kalau nggak ngaji kita lebih menghargai yang jujur seperti itu daripada berbohong gitu. Pembiasaan seperti itu. Jadi untuk individualis yang unik, ketika seseorang dihargai berarti kan orang tersebut merasa dimanusiakan ya. Nah dari situlah muncul cara penghormatan, cara penghargaan, sehingga individualis itu merasa dihargai dari kejujurannya itu sendiri. Dari kejujuran awalnya Dari kejujuran itu sendiri. Nah yang selanjutnya nih Bu, kan pasti setiap organisasi memiliki tujuan yang satu atau tujuan yang sama. Nah organisasi kan tidak hanya seorang pemimpin atau 1-2 orang, bahkan sampai ratusan orang lah. Iya. Nah kalau cara teamwork atau kerjasama di MDA Al-Quran itu bagaimana sih Bu? Nah kan karena kita saling menghargai dari kejujuran, walaupun dia mengatakan saya males, kebetulan HP saya sedang di charge, itu ada WA dari Agib yang waktu itu kan, sekarang kebetulan MDA Al-Quran ini sedang ujian ya. Iya sedang ujian. Itu ada WA-nya dari Agib, dia bilang minta tolong saya buat pengambilan soal, kebetulan saya lagi ada halangan waktu itu, lagi ada halangan. Dia bilang sendiri nggak mau, malas, geles untuk ngambil soal, itu dihargai. Nah ketika penghargaan itu terjadi, jadi kan individu itu merasa dihargai. Nah untuk teamworknya, jadi nanti ketika si ini malas berarti ada yang lain, jadi kesadaran diri sendiri karena sudah dihargai tadi. Jadi enggak kan bukan hampir kebanyakan, setahu saya ketika orang ditunjuk, kamu ngerjain ini ya, kamu ngerjain ini, itu merasa beban. Tapi ketika orang tersebut bisa muncul dengan kesadaran diri sendiri, walaupun dimandatkannya misalkan kepada Epan misalkan, tapi Epan itu tidak mau dan tidak bisa, tapi karena terbuka tadi dan chatting di grup dan lain sebagainya, adalah muncul. Nah itu mulai dari situ ada rasa kekeluargaan, teamworknya juga ada. Dan setelah adanya juga misalkan soal, contohnya tadi Aib, yang tadi Aib kan ya minta tolong ke Aib, Aibnya nggak diem tapi bilang makasih ya udah bantuin. Nah penghargaan dari kata terima kasih, maaf, itu kan selalu diterapkan di sini itu, sehingga untuk menghargai diri aja gitu. Untuk menghargai diri, jadi sehingga kalau sudah merasa dirinya dihargai kan dia merasa nyaman mungkin. Jadi tidak untuk kalau untuk saya pribadi sebagai seorang mungkin pemimpin jadi kepala sekolah, sejauh ini yang saya rasakan ya, nggak tahu, tapi kalau mereka tidak merasa tidak nyaman, nggak akan mungkin mereka bertahan gitu. Ya nggak akan mungkin mereka bertahan. Sejauh ini mereka biasa aja. Jadi saya menerapkan kepada mereka itu pertemanan. Ya kan kalau pertemanan mereka curhat dan lain sebagainya berkata, tapi saya juga selaku pemimpin ada sekat karena takut terlalu berlebihan sehingga tidak menghargai dan lain sebagainya gitu. Seperti itu sih, kayak gitu. Dari awalnya kejujuran, dihargai, dengan sampai menimbulkan titik kesadaran, saling membackup dan saling membantu. Betul, seperti itu. Ibu, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk pengurusan tugas saya. Saya doakan Ibu sekeluarga sehat selalu, bahagia. Dan juga saya doakan kepada seluruh pengurus MDA Al-Qurani sehat selalu. Amin. Dan juga kepada MDA Al-Qurani saya doakan tercapainya segala visi dan misi. Amin. Terima kasih. Saya Fani Triano. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.